Nah, nengok. Udah. Sok-sok. Jadi brief, lagi di briefing, satukan suara. Capek. Pengaduannya bagus banget. Si Paula Verhoeven didampingi kuasa hukumnya. Hari ini hari Kamis tanggal 17 April sekitar pukul 14 tadi datang ke Komisi Yudisial, ingin mengadukan hakim lah. Kayaknya dia merasa nggak terima dengan omongan-omongan hakim atau putusan hakim, saya nggak tahu. Ini efek dari dampak dari putusan perceraian Paula dengan Mbak Imo. Nah, sejak putusan cerai kemarin, pihak Paula belum ada statement atau pernyataan apa-apa nih menanggapi putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Paula dari tadi kayaknya lagi membaca teks, dia entah membaca apa. Kelihatan loh. Kelihatan. Di sini nih. Pendek lagi ya. Iya. Naik kursi. Udah kayak resmi ini. Ada di atas. Jangan di situ dong, ajak. Coba ya. Kayak dari bubur. Siap-siap, guys. Siap-siap, guys.
Kita kapal boleh. Mana kanan? Depan. Situ. Laporan. Gak bisa. Chat. Teman-teman, terima kasih banyak ya kan Allah selama ini nggak pernah mau saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir. Biasanya Paula tidak mau mengadakan doorstop atau menjawab apapun karena ada yang harus dia jaga, anak-anak gitu loh ya. Selama ini dia tidak mau ikut berpolemik di dalam kisruh apa yang disampaikan. Tapi karena hasil dari kemarin sudah membuat fitnah terhadap dirinya, makanya Paula bersedia untuk menjawab menyampaikan apa yang menjadi tujuannya datang ke Komisi Yudisial hari ini. Silahkan, saya nggak usah di sini. Silahkan, Paula. Terima kasih. Oke, terima kasih udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan dengan membaca ya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, terima kasih udah datang teman-teman. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti bisa menghubungi kuasa hukum saya, karena dalam 2 hari ini kuasa hukum saya sedang ada sidang. Terima kasih. Paula, mungkin terkait ini kan dibuka di publik ya, mereka semua tuh orang bisa akses, mungkin tanggapan pertama seperti apa? Tanggapan saya sebenarnya saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh. Dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Itu aja. Berarti yang kamu takutkan adalah dari perselingkuhan. Iya. Karena takutkan ke anak kita. Jadi alasan utamanya itu karena memang tidak ada merasa selingkuh, tapi selingkuh dan keberatan. Maksudnya itu kan diputusnya kan di pengadilan sendiri kan katanya selingkuh, itu keberatan dari Kapolres sendiri. Tidak ada seperti yang tadi saya bilang di sini secara tegas.
saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah. Dan saya bisa bertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Kalau mungkin langkah banding akan tetap berjalan nggak Kak, seiring dengan laporan di Komisi Yudisial ini? Baik, kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Ya. Sampai saat ini mungkin ada rencana untuk Hak asuh anak gimana sikap pembagian? Kata benar nggak sih Kak 2 minggu di Kak Paula, 2 minggunya di Kak Bayu, benar nggak sih Kak pembagiannya Hasilnya seperti memang seperti ya, hasilnya jelas tadi. Gitu. Di sini saya bicara, saya tidak berkeberatan untuk co-parenting, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan serta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di Komisi Yudisial. Oh, dari kemarin anak-anak udah sama Kak Paula ya? Alhamdulillah anak-anak kita punya waktu bersama, punya momen bersama, dan mereka semua sangat happy, dan pastinya anak-anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, dan kami sebagai orang tua juga pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Kan nafkah Made dan Ide yang tidak sesuai dengan tuntutan Kak Paula seperti apa Kak? Hanya dikasih 1 M. Itu sih nanti biar saya yang bicara kayak gitu. Kak Paula berarti Kak Paula coba baca di persidangan atau bagaimana? Semuanya sudah saya lakukan, dan tidak ada bukti perselingkuhan itu. Gitu. Kan seperti kalian tahu juga secara undang-undang bukti perselingkuhan itu kan berarti dibuktikan, dan saya bisa bicara di situ tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada rekaman, dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh gitu. Jadi saya cuma di sini minta keadilan untuk kedua anak-anak saya dan juga kedua orang tua saya. Itu aja sih. Terima kasih. Kak Paula maaf, mungkin juga ingin Kegagalan di perusahaan tidak kemarin nggak sih Kak Paula? Kenapa? perganjalan. Itu ya, kenapa datang? Ada kejanggalan. Oh iya, kejanggalannya iya, tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi, dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kak Paula ingin maaf kalau ingin menghadirkan Niko nih untuk klarifikasi kalau memang selingkuh itu tidak pernah benar gitu Kak. Untuk klarifikasi. Udah pernah bikin klarifikasi di video? Siapa? Oh, Saya udah pernah bikin klarifikasi di Instagram menghadirkan Niko. Iya Nikonya. Untuk klarifikasi kalau itu semua tidak benar. Sebenarnya saya sudah awalnya kami sepakat memang kami berteman ya dari pihak sana, cuman ya saya juga tidak tahu ya apa yang menjadi alasan tiba-tiba mereka mengundurkan untuk menjadi saksi, karena ini mempengaruhi nggak hanya saya tapi juga beliau dan juga keluarganya. Saya terus dalam kasus perceraian ini saya banyak banget belajar untuk kita tidak bisa bergantung pada manusia. Insya Allah saya sebagai manusia saya terus belajar lebih baik gitu. Tapi yang saya tetap di sini dan saya sudah berusaha, tapi tetap hasilnya saya serahkan ke Allah aja gitu. Saya banyak belajar tidak boleh bergantung pada manusia gitu. Pola artinya dengan penjelasan dari atau pengadilan agama yang menilai atau hasilnya sebagai pengelola sebagai istri itu menjadi kemarin nama baik juga nasib pengelola sendiri. Sebenarnya saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan.
saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Atau gunung gini akan diajukan juga nggak sih Kak? Tanggal 2000 Tahu saya di sini hanya minta keadilan. Untuk yang lain mungkin nanti bisa langsung ke lawyer aja ya. Untuk anak sendiri kemarin kan katanya sempat takut sama kabar. Enggak lah. Sekarang mereka baik-baik aja. Terima Tolong kasih ya. ini kan komentar netizen menyebutkan kemurtahan atau hujatan-hujatan yang ke kamu dan Enggak hujatan ini banyak. Kamu gimana? Apa-apa Allah Maha tahu di sini, Allah Maha tahu dan Allah Maha tidur. Saya yakin Allah Maha baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya dan menyikapi semuanya. Dan buat saya ini sebuah ujian naik kelas yang memang harus saya jalani aja. Yang penting saya menjalaninya dengan lapang dada dan ikhlas insya Allah. Gitu aja sih. Ada lagi istrinya lagi. Itu saya nggak bisa komentar. Tanyakan. Nanti tanyakan pada orang yang bisa kita. Kali terakhir komunikasi sama Bang Bani apa? Tadi malam. Tadi malam. Tadi sekarang akses semua anak-anak udah mudah ya Kak ya? Itu mudah sama KPM. Sekarang kebetulan masih sama saya, jadi sekarang saya lagi menikmati momen yang bertiga dan sama ponakan-ponakan saya, dan karena juga hampir 8 bulan lamanya saya tidak tidur sama mereka, dan pastinya ya mereka sangat kangen ya gitu aja sih. Makanya kenapa saya juga nggak banyak posting karena memang saya benar-benar menikmati lah ya, ajak mereka main, pokoknya melakukan make memories aja gitu. 8 bulan itu menurut saya banyak sekali yang saya lewatin gitu. Ternyata sukanya ini ya, ternyata bisa ini ya, ternyata baju-baju yang saya beliin semua dari itu semuanya kependekan. Jadi itu benar-benar ya, momen 8 bulan itu sesuatu yang banyak banget yang saya lewati, tapi tetap kita selalu berdoa yang terbaik buat mereka berdua. Itu aja sih. Kalau cukup ya Mbak, Mas. Terima kasih banyak Kak Paula. Sehat terus Kak. Semangat Kak Paula. Terima kasih. Makasih ya Kak. Iya, makasih Kak Paula. Thank you.